Selamat malam jemaat sekalian. Ya, Fatih. Bagus ya. Mau melayani Tuhan. Gitu. Melayani dunia, ujung-ujungnya mati juga. Pasti. Tidak ada yang lebih pasti daripada mati. Betul nggak? Tidak ada yang lebih pasti dari itu. Oke, maka itu malam ini kita mau baca tentang mati. Roma 14. Kita baca ayat 7 dan 8. Roma 14 ayat 7 dan 8. Apa itu filantropi sama orang kaya yang Warren itu, apa nama depannya apa? Ya, itu. Saya baru nonton, dengar dia omong di Fox News. 85% dari hartanya dia mau bagi-bagikan. Anak-anaknya dapat warisan, tapi anak-anaknya sendiri mencari uang, tidak membutuhkan warisan orang tuanya sama sekali. Tidak membutuhkan. Cari uang untuk dibagi-bagikan. Banyak orang senang. Banyak orang senang. Kalau masuk surga dengan berbuat baik, jadi filantropi, bagi-bagi duit, bisa masuk surga, wah, itu hebat sekali. Tapi sayang kalau tidak dengan berbuat baik masuk surga dan begitu kaya di dunia ini, tahu-tahu tung gitu, langsung ada di neraka. Wah, itu mengerikan. Oke, Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, oleh gerakan Roh Kudus yang begitu tegas dan menghiburkan kami. Orang-orang yang telah Engkau peroleh melalui penumpahan darah Yesus Kristus, dan yang Engkau panggil untuk melayani-Mu, untuk hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, pimpin kami tiap-tiap hari menghayati, memahami kebenaran ini sedalam-dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hendaknya tidak ada satu orang pun yang hidup bagi dirinya sendiri, apalagi hidup bagi orang lain, hidup bagi dunia ini. Saya pernah nonton satu orang yang sangat terkenal. Dia hidup bagi orang hutan. Jadi dia dari muda kampanye untuk supaya orang
hutan jangan punah. Bagus sih. Ya, masih adanya orang hutan, bersyukurlah. Ada satu lagi orang Prancis yang sangat terkenal wanita, yang hidup bagi simpanse. Ya. Itu filmnya, sekarang dia sudah tua. Sampai simpanse yang liar itu bisa main-main sama dia, simpanse itu pakai jarinya sentuh hidungnya gitu. Itu film yang paling terkenal. Paling terkenal ya. Karena simpanse liar. Sampai sudah berteman dengan dia. Karena dia tinggal di hutan itu, mereka tiap hari lihat dia. Dia nggak ganggu mereka, mereka makin dekat. Sampai sudah bisa sentuh hidungnya. Hidup bagi simpanse. Saudara yang saya kasih dalam. Adanya banyak simpanse yang masih di hutan. Ya, berkat syukur untuk dia. Manusia di muka bumi ini, mau tidak mau kita harus pilih. Anda sudah terlahir. Ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ya. Kalau main sandiwara, Anda tahu ya, serunya. Ya. Saya waktu muda itu sering main drama di gereja. Coba kalau lagi sandiwara, Anda bukan pemerannya, tapi tiba-tiba dari situ ditendang keluar. Gitu. Wah. Penonton tidak tahu kamu sebenarnya tidak ikutan punya gitu. Ya enggak? Penonton bingung. Hah? Gitu. Kenapa sih tendang-tendang saya? Gitu. Wah. Kan bisa aja gitu. Memang dunia ini panggung sandiwara. Ya, asal kamu, wah sudah terlanjur ini. Udah ditonton begitu banyak orang. Ya action sebentar lah ya toh. Masuk lagi orang pikir intermezzo. Tanya untuk selingannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada lagunya, dunia ini panggung sandiwara. Memang betul untuk dilihat salah satu sisi aspek. Nah kita semua lahir. Emangnya ada rencana? Enggak ada. Tiba-tiba, keluar kita. Lalu sekarang kita sudah ada di dunia ini. Gitu. Kita lihat-lihat, kenapa jadi begini? Ya enggak? Nah, sekarang ini. Anda mau hidup bagi siapa? Hidup untuk apa? Mau berakhir di mana? Ada banyak pertanyaan besar, saudara, yang harus dijawab. Udah, saya nggak mau pikirin itu, saya nggak mau pikirin. Ini melarikan diri dari problem namanya. Ya, nggak bisa. Ya, kamu nggak mau pikir, ya sudah ada di dunia ini. Gitu. Nggak bisa nggak pikir. Gitu. Nah, sekarang sudah ada di dunia ini. Mau hidup untuk siapa? Udah hidup nih. Mau hidup untuk siapa? Mau bikin apa? Mau jadi apa? Dan lain sebagainya. Pertanyaan besar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus bilang, saya baca lagi. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kenapa? Kalau hidup untuk diri kita sendiri, mati untuk diri kita sendiri, itu percuma. Itu namanya hidup konyol dan mati konyol. Betul. Coba direnung-renungkan. Ya, gak hidup untuk diri sendiri. Aduh, ya. Kalau masih kecil, ulang tahun itu seneng, happy. Tapi kalau sudah umur di atas 60, kayak saya dan Simu hari ini ulang tahun, kita bilang nggak berasa, nggak berasa. Ngomongnya apa? Nggak berasa, gitu. Waduh, ya nggak berasa. Sudah 62 tahun.
Saya bilang sama Simo, kalau masih bisa blok kelas sampai umur 70, berarti tinggal 7 tahun lebih masih bisa berbuat sesuatu. 7 tahun itu pendek sekali. Sekarang tahun 2021. Wah, saya bilang Simo, masih fresh di kepala saya. Kita merayakan meninggalkan milenium 19, masuk ke milenium 2000, tahun 1999. Ya, waktu itu tanggal 31 malam kami merayakan pergantian milenium, kita sebut. Di puncak, di Cilember. Wah, Grave baru berdiri 4 tahun lebih. Orangnya belum ramai, cuma 2-30 orang. Makanya kita, ya nggak berasa, sudah berapa tahun? 21 tahun. Cepat waktu. Hidup untuk siapa? Hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya seperti Warren Buffett, Bill Gates. Siapa lagi? Elon Musk itu yang ya. Siapa lagi? Bill Gates. Siapa lagi yang mereka akan tercatat dalam sejarah orang-orang super kaya. Banyak harta disebar-sebarkan. Tapi kalau berakhir di neraka, tidak ada guna semua itu. Tidak ada guna. Sedikit pun tidak ada guna. Ini persoalan. Apakah kita mempercayai ini? Ini makin hari makin tidak dipercayai, maka orang tidak serius di dalam kebenaran, di dalam mencari Tuhan, di dalam hidup bagi Tuhan. Tidak serius. Kenapa? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Ini persoalannya. Tapi kalau kita yakin itu benar, kamu tanya kepada leluhur Anabaptis yang rela dibakar hidup-hidup, yang rela ditenggelamkan ke dalam air, yang rela menderita di penjara 30 tahun hanya untuk kebenaran menentang baptisan bayi. Tanya kepada mereka, apa yang membuat dia bisa bertahan begitu? Jawabannya adalah karena sangat percaya apa yang dituliskan di dalam Alkitab, ya dan benar, tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, berarti apa? Layak untuk dihidupi dan layak untuk mati baginya. Ini ya. Jadi layak untuk dihidupi dan layak untuk dibayar dengan kematian untuk itu. Wow. Sebab ayat 8, jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup bagi Tuhan, mati bagi Tuhan. Mana lebih gampang? Mana lebih gampang? Hidup bagi Tuhan, mati bagi Tuhan. Ya, hidup bagi Tuhan berarti mau menghidupi satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kan hidup bagi Dia.
Hidup bagi dia. Kalau dibilang gini, bagaimana? Kamu mau kerja bagi saya? Saya kasih kamu. Oh ya, oke, siap. Berarti melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang yang dia kerja bagi dia. Kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu apa? Berarti kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan senang. Yang Tuhan senang. Yang menggembirakan Tuhan. Itu namanya hidup bagi Tuhan. Yang Tuhan sukai, itu kita hidup bagi dia. Hidup bagi dia. Jadi bagaimana cara hidup bagi Tuhan? Bagaimana cara kita hidup bagi Tuhan? Bagaimana cara hidup bagi Tuhan? Bagaimana cara saya bisa hidup yang menyenangkan hati Tuhan sebenarnya? Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya simpel, semua orang tahu jawabannya. Lakukan hal yang Tuhan senang. Itu namanya hidup bagi Tuhan. Kalau mau hidup membahagiakan orang tua, bagaimana caranya? Lawan-lawan dia terus? Bukan. Ya, lakukan yang dia senang. Hidup bagi Tuhan gimana? Lakukan yang Tuhan senang. Simpel, semua orang bisa jawab. Sebenarnya Alkitab itu sangat gampang dijelaskan. Saya punya akal sehat yang betul-betul sehat. Sudah beres gitu. Hidup bagi Tuhan, mau lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang, dari mana kita tahu hal itu Tuhan senang? Dari mana kita tahu? Dari mana seseorang tahu Tuhan senang ini, Tuhan senang itu? Tuhan tidak senang ini, Tuhan tidak senang itu. Dari mana tahu? Kita mimpi dulu ntar malam. Minum obat tidur, biar tidurnya lelap, mimpinya sedap. Bukan. Dari mana tahu? Dari firman-Nya. Wah, firman-Nya tebal dari Kejadian sampai Wahyu. Harus dibaca, disimpulkan. Kesimpulannya. Kesimpulannya harus tidak bertentangan. Harus sistematis. Akhirnya namanya apa? Kesimpulannya namanya systematical theology. Systematical theology. Itu yang disebut dengan doktrin. Itu yang disebut dengan kristologi. Itu yang disebut dengan soteriologi. Itu yang disebut dengan proper theology. Itu yang disebut dengan eklesiologi. Mustahil seseorang bisa hidup bagi Tuhan kalau dia tidak tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Betul? Mustahil. Serampangan. Pokoknya saya pergi ke gereja mengekspresikan hati saya, perasaan saya. Rasanya mau joget, jogetlah. Waduh. Rasanya mau teriak, teriaklah. Kalau mau guling, gulinglah. Karena mau melakukan yang Tuhan senang. Kalau kau lakukan yang Tuhan tidak senang, kau kan bukan menyenangkan hati Tuhan. Itu berarti tidak hidup bagi Tuhan. Oke. Kalau begitu, orang yang mau hidup bagi Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, nomor satu harus tahu kehendak Tuhan. Tahu yang Tuhan mau. Banyak orang. Pak Suwento, hampir setiap seminar, bagaimana cara kita tahu kehendak Tuhan? Sebenarnya yang dia mau tahu itu adalah nomor lotre, kira-kira Tuhan bisa kasih tahu gak gitu. Mengapa? Karena ada di pikiran banyak orang Kristen.
Kalau dia bisa tahu kehendak Tuhan, maka hidup di dunia ini bagaikan tinggal di langit biru. Bagaimana kalau kau tahu kehendak Tuhan adalah kau menderita? Wah, dulu saya waktu muda, saya banyak membaca buku, saya kasih tahu kalian. Ya. Kalian sekarang banyak baca handphone. Saya puji syukur kepada Tuhan. Waktu saya sekolah di Pontianak, dibukalah satu toko buku, namanya toko buku Hikmat. Ya. Yang bertugas bertanggung jawab toko buku ini namanya Pak Tri. Ya, Om Tri saya panggil dia. Saya setiap pulang sekolah, apalagi kalau pulang awal, pergi ke situ. Saya bantu dia nyapu tokonya, bantu dia nyapu. Namanya orang kalau senang kita bantu orang pasti ya. Om, saya bilang, saya boleh baca buku? Boleh, saya tahu. Asal jangan bikin rusak ya. Oh ya, oke. Saya baca, kalau hari ini nggak selesai sampai separuh, saya kasih kertas kecil, taruh situ. Taruh kembali ke raknya, asal tidak boleh rusak katanya. Saya banyak baca buku yang nggak bayar. Saya baca buku yang judulnya Kamar Ratu Gelap. Ada seorang wanita yang sakit. Penyakitnya agak aneh. Nggak boleh lihat sinar. Makanya disebut Ratu Gelap. Ya. Jadi banyak orang datang mau menghibur dia. Kebalik semuanya dihibur sama dia. Kenapa bisa begitu? Rahasianya. Dia bisa terima bahwa porsi yang Tuhan mau untuk dia hidup bagi Tuhan adalah penyakit. Tidak gampang. Betul enggak? Oh. Tuhan, kalau boleh saya tahu kehendak-Mu. Tuhan bilang mau tahu kehendak saya untuk kamu. Bagaimana kalau kau lumpuh 30 tahun? Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Anda tidak pernah marah, bahwa Anda tidak pernah kecewa, bahwa Anda tetap anakku. Wah, tidak gampang. Tuhan, kalau gitu lebih baik saya nggak usah tahu kehendak-Mu. Pusing kepala saya tahu kehendak-Mu. Bagaimana ini kalau sudah begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kehendak Tuhan. Tahu kehendak Tuhan. Banyak orang mau tahu kehendak Tuhan untuk dia. Tapi sebenarnya kehendak Tuhan itu yang prinsip-prinsip sudah dituliskan di sini. Yang prinsip-prinsip. Jadi seseorang yang sebenarnya mau tahu kehendak Tuhan, sebelum tahu yang bersifat subjektif itu, tahu dulu yang prinsip-prinsip. Yang prinsip-prinsip. Dan kemudian bertekad hati untuk mematuhi, untuk menjalankan kehendak Tuhan yang bersifat prinsip-prinsip itu setepat-tepatnya. Setepat-tepatnya. Ya, setegas-tegasnya. Hidup bagi Tuhan. Mematuhi kebenarannya. Kalau perlu mati bagi kebenaran Tuhan, mati. Berani nggak? Nah itu dia. Ya. Wah hidup, hidup bagi Tuhan, mati bagi Tuhan. Tuhan, saya siap hidup bagimu. Saya juga siap mati bagimu. Saya siap hidup bagimu, mematuhi prinsip-prinsipmu yang
tertulis di sini. Dan saya siap juga mati bagimu. Demi berdiri teguh atas prinsip-prinsip ini. Terhadap anaknya yang demikian ini, Tuhan baru tuntun untuk hal-hal yang bersifat subjektif. Keputusan-keputusan yang kita berdoa, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah. Saya tidak tahu ini, atau saya ini mau melayani di situ, apa mau melayani di sana, atau mau melayani di sana. Mahasiswa tingkat akhir, cari kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Oh, kalau orang bilang Pak Suhento tidak percaya mujizat, saya bilang kamu ini tidak tahu apa itu mujizat, sembarangan omong. Ya, Pak Stephen baru menyinggung beberapa waktu yang lalu. Ini gedung 4 biji ini beli ini mujizat Tuhan. Dari beli yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Semuanya mujizat Tuhan. Hebat. Beli yang satu ini yang paling nyolok sekali. Paling nyolok. Saya itu di atas sana. Persis sekarang itu di antena radio kita tuh. Di antena radio itu. Persis di situ. Saya begini. Lihat ke bawah sini. Tuhan, saya bilang, Tuhan, kita perlu rumah itu Tuhan. Kita perlu rumah itu. Saya tunjuk ini. Dari tadi itu di posisi di antena radio di situ. Tuhan, kita perlu rumah ini Tuhan. Selalu saya kalau berdiri di situ, saya berdoa. Tuhan, kita perlu rumah itu Tuhan. Heran. Satu sore. Saya nggak tahu. Mungkin nggak bisa dijelasin. Dan nggak bisa diulang. Saya bilang sosisimu, Lin, saya bilang, saya nggak tahu kenapa, saya bilang. Sore ini saya harus ketemu Pak Yosep, itu rasanya saya bilang. Saya nggak tahu kenapa, saya bilang. Ayo, kamu mau ikut nggak? Bolehlah. Turun di situ, turun di depan. Pakai sendal. Putar ke belakang situ. Masuk di tempat jemuran panti itu. Saya teriak-teriak. Pak Yosep! Pak Yosep! Hei Pak Suhento! Dia bilang, kok tumben datang? Bukain pintunya. Wah, saya lihat, saya bilang, wah, ini rumah kamu tempo hari kan bilang mau jual. Tahun 98.000 besar kan dia suruh saya. Saya bilang, tempo hari mau jual. Gimana? Masih mau jual nggak? Sudah laku loh Pak Suhento. Sudah laku. Sudah laku. Iya, sudah laku. Oh, yang beli Tommy Soeharto. Bukan. Oh, Tommy orang Medan, Pak. Oh, saya bilang. Oh, duduk lu. Saya sambil duduk sambil mikir. Walah, sudah dibeli orang lagi. Saya bilang, berapa kau jual? 960 juta. Oh, pakai agent nggak ada, pakai rewide. Oh, saya bilang, udah dia bayar? Belum, tapi sudah oke. Semua sudah oke. Oh ya, 900. Kalau saya yang mau beli sekarang masih boleh nggak? Oh boleh aja. Siapa yang bayar saya duluan? Nah loh, ini sekarang. Enggak ya loh. Lalu apa? Saya bilang, Pak Yosep, serius ini? Serius, saya bilang. Nah kalau saya yang beli, saya bilang, kita nggak pakai agent nih, tetangga. Kan kau nggak usah bayar reward, kan kita tetangga. Masih boleh kurang nggak berapa? Kurang 10 juta, 950. Oke. Saya bilang, Pak Yosep, kalau sore ini saya bayar berapapun, ya, bayar berapapun, saya bilang, ini rumah jadi udah punya saya. Oh iyalah. Oke, tunggu ya, Pak Yosep. Saya tarik tangan ibu, saya bilang kita pulang hitung duit. Sampai saya bilang kita beli ini rumah. Tahu nggak ibu bilang apa? Mana bisa, bukan mahal. Gitu. Memang sih wajar lah ya toh. Saya bilang pokoknya kita beli. Pokoknya kita beli.
Sampai di rumah kita keluarin semua duit yang ada segala macam sampai ke receh-recehnya 15 juta. Coba bayangkan. Bawa kwitansi untuk ada metrai gua tempelin. Ada. Waduh, bawa pulang ke sini udah agak malam. Saya bilang, Pak Yosep, teriak-teriak dia. Dia buka pintu, hei Pak Yosep jadi ini. Jadi saya bilang hitung duitnya 15 juta. Tekoin ke tangsi, saya pulang. Ibu tanya, sisanya bayar pakai apa? Saya juga tidak tahu. Saya bilang, coba bayangkan. Dan apa yang terjadi waktu kita habis? Ceritanya sambung gitu. Yang jelas, begini saya kasih tahu. Mematuhi Tuhan. Kalau hidupmu mau dipimpin oleh Tuhan, hidupmu mau dipimpin oleh Tuhan, maka mau hidup bagi Tuhan, apa yang Tuhan tuliskan di sini patuhin dulu. Baru hal-hal yang kecil-kecil, Tuhan mau kawin sama siapa? Tuhan mau pelayanan di mana? Oh banyak urusannya. Begitu loh. Ya. Tapi kita harus, Tuhan tuh nggak bisa kita bohong-bohongin. Kita bilang, Tuhan, saya mau patuhin firman-Mu. Gue bohong nih ya, saya nggak mau. Bukan, Pak. Tuhan tuh lihat kau punya ketulusan. Ya. Bener nggak? Kamu serius nggak? Kamu serius nggak? Oh, kalau saya berani mati untuk Tuhan, iblis juga tahu. Tuh Manny, adik saya tuh Manny. Dia punya teman satu katanya indigo gitu. Kalau lihat foto orang langsung tahu, dia sebut ini orang ini anaknya berapa segala macam, dia sebut semuanya itu sampai dia punya hidup gimana dia sebutnya. Saya iseng, saya tanya sama Manny tadi. Pernah kasih lihat foto Koko nggak? Oh pernah. Saya bilang apa dia? Dia lihat foto dia agak kaget dan dia agak takut. Wah, dia bilang ini orang berani mati punya loh katanya. Itu adik saya. Berarti iblis kenal baik sama saya sebenarnya. Makanya kan yang Skewa itu tahu nggak? Skewa itu kan mau usir setannya bilang apa? Yesus saya tahu, Paulus saya mana? Kau siapa? Wah itu habis dia. Kalau kau juga coba usir setan nggak kuat ya. Suhento saya tahu dia bilang. Semua saya tahu. Kau siapa? Baru kamu tahu itu. Makanya kau tuh tak bisa bohongin Tuhan. Tuhan tuh tahu sampai ke dalam hati kamu gitu. Serius tidak? Nah, berarti kamu harus serius dulu pada Tuhan. Hal kecil-kecil yang lain Tuhan pimpin. Nah, akhirnya rumah ini kan kebeli, ya kan? Supaya ada DN-nya gitu. Kan kamu sudah duduk di sini, betul nggak? Ya. Ceritanya sambung sedikit aja biar kamu nggak penasaran. Besoknya kan Tominya datang, dia mau bayar. Pak Yosep bilang apa? Sudah dibeli. Sama siapa? Pak Suhento. Di mana? Yang sebelah ini gereja. Lalu saya pun ditelepon lah, Pak Suhento. Saya bilang, ada apa Pak Yosep? Ini Pak Tommy ada sama saya, katanya. Saya bilang, ya. Dia bilang gini, Pak Suhento disuruh ngalah, kasih dia yang beli, akan dikasih 30 juta. Tahu nggak saya bilang? Namanya kan Yosep, dia tuh orang Katolik. Nah, saya bilang gini, Pak Yosep, saya bilang. Yang beli rumah Bapak itu bukan saya loh, Tuhan Yesus. Saya bilang. Kalau saya tidak berani batal, kalau Bapak berani batal, oh enggak, saya juga enggak berani Pak. Oh ya, oke. Saya bilang kalau gitu, Tominya suruh pulang. Singkat cerita ini kita beli. Nah, masih ada mujizat nggak? Oh, ya. Tapi saya bukan pembuat mujizat. Terjadi mujizat, gitu. Hanya itu saja. Oke, kita berdoa. Tuhan, tolong kami semua, mahasiswa di sini dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami sangat ingin tahu kehendak sehingga kami bisa hidup bagi-Mu Tuhan. Dan jikalau kami tahu kehendak, kami baru bisa hidup bagi-Mu. Tuhan, tolong kami memahaminya. Bahwa kehendak-Mu yang prinsip-prinsip sudah Engkau tuliskan di firman-Mu.
Dan kami harus mematuhinya. Kemudian hal-hal yang bersifat personal, subjektif, barulah Engkau tambahkan untuk memimpin kami. Setelah kami menunjukkan sikap sangat-sangat ingin patuh kepadamu. Tuhan, tolong kami semuanya. Tolong setiap kami, Tuhan. Hidup bagimu dan mati bagimu, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.